Oh iya. Iya. Dengan Mbak Ratu ya? Iya, Silakan benar. duduk, Mbak. Iya. Iya, makasih, Bu. Mbak Ratu apa kabar? Iya, baik, Bu. Mbak Ratu ini yang tadi pagi hubungi saya ya? Iya, benar. Oke. Mbak Ratu kalau boleh tahu dapat kontak informasi saya ini dari mana? Kebetulan teman saya kemarin baru aja selesai konseling dari sini. Terus saya dapat cerita juga katanya yang jadi mbak konselornya juga ramah, baik, terus saran-sarannya sangat membantu. Jadi saya tertarik, Bu, untuk datang ke sini. Makanya tadi pagi saya ngontak Ibu. Oke. Mbak Ratu ini sekarang kegiatannya sehari-harinya apa ya? Saya masih sekolah sih, Bu. Terus pulang sekolah biasanya saya pergi buat bimbel. Oh, berarti sekarang kelas 2 ya, mau ke kelas 3 ya? Iya. Mau nyiapin buat tahap selanjutnya? Iya, benar. Oke. Untuk memulai sesi konseling, saya akan menjelaskan dulu asas-asasnya yang ada dan tentang apa itu konseling. Iya. Di sini juga ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan di mana saya sebagai konselor akan menjaga semua cerita Mbak Ratu yang Mbak Ratu ceritakan kepada saya itu terjamin akan kerahasiaannya. Iya. Kemudian ada asas kesukarelaan di mana Mbak Ratu dapat bercerita dengan leluasa sesuai dengan isi hati yang telah Mbak rasakan. Asas keterbukaan ini di mana Mbak Ratu bisa menceritakan semua keluh kesah apapun permasalahannya gitu, tanpa ada paksaan dari pihak manapun gitu. Sebelumnya Mbak Ratu udah tahu apa itu sesi konseling? Ya, sebelumnya saya cuma tahu sedikit sih, Mbak, karena kan di sekolah juga menyediakan bimbingan konseling kan, tapi saya belum pernah mencobanya di sekolah gitu, jadi ini baru pertama kalinya, jadi saya kurang tahu pemahamannya. Oke, jadi sesi konseling itu di mana saya sebagai konselor memberikan solusi atau memberikan bantuan kepada kalian untuk menemukan jalan keluar atau merumuskan masalah yang telah dihadapi oleh klien sehingga masalah itu dapat terselesaikan. Untuk keterbatasan waktu atau durasi kita bercerita, bagaimana kalau kita sepakati selama 30 menit? Apakah Mbak Ratu bersedia atau merasa kurang? Sudah cukup, 30 menit. Sudah cukup ya. Oke, sebelumnya Mbak Ratu apa nih yang sedang Mbak Ratu rasakan gitu belakangan ini? Sebenarnya kan karena saya itu lagi persiapan ya untuk menuju ke kelas 3. Jadi saya tuh banyak banget dapat masukan dan saran dari teman-teman untuk penjurusan kuliah. Kalau dari saya sendiri sih, saya jujur tertarik untuk masuk ke kedokteran ya, Ibu. Karena saya ngerasa emang itu udah cita-cita saya juga dari kecil kan. Tapi semakin besarnya saya tuh udah banyak banget dengar dari teman-teman saya untuk nyaranin saya masuk di ilmu komunikasi gitu. Makanya jadi saya tuh bingung, saya mau ngambil kedokteran apa ilmu komunikasi, karena emang saya juga sedikit ngerasa emang ada sedikit passion saya di ilmu komunikasi. Tapi di satu sisi untuk orang tua saya, mereka lebih mensupport saya untuk menjadi guru. Saya disuruh ngambil FMIPA gitu. Jadi saya bingung di situ sih, Bu. Oke. Sebelumnya Mbak Ratu di SMA-nya pernah mengikuti kegiatan apa saja gitu? Misalnya panitia atau eskul gitu. Saya pas awal masuk ke kelas 10 itu saya sempat ikut KIR. Ya, terus nggak lama itu KIR itu berarti kalau nggak salah karya ilmiah remaja ya, iya. semacam sains gitu ya? Iya, sains. Terus nggak lama dari itu saya join di DRAP Pelajar. Terus dari DRAP Pelajar saya juga sempat join di event organizer. Nah, di situ saya sempat beberapa kali ngebantu teman-teman saya buat ngurus acara di sekolah jadi panitia. Berarti emang keinginan Mbak Ratu ini sebenarnya kan antara dua tuh, kalau nggak jadi dokter atau kayak yang berhubungan sama komunikasi gitu kan. Kalau saya dengar dari cerita Mbak Ratu nih, sebenarnya masuk sih itu kalau misalnya ke jalur komunikasi, karena dari cerita sebelumnya Mbak Ratu sudah mengambil banyak organisasi ya gitu, otomatis dimana itu akan melatih komunikasinya Mbak Ratu gitu untuk bersosialisasi sama orang lain, pihak sekolah maupun luar sekolah gitu. Jadi kan
Mbak Ratu mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik gitu kan ya. Tetapi ada struggle di mana orang tua Mbak Ratu lebih menyarankan untuk menjadi guru gitu ya. Sebelumnya Mbak Ratu udah pernah komunikasi sama orang tua kalau Mbak Ratu sebenarnya mau ke tahap selanjutnya ini mau lanjut kemana gitu, ke bidang apa gitu? Sejauh ini sebenarnya saya udah ngasih tahu kalau emang saya mau lanjut ke kedokteran, tapi saya emang belum ngebahas bener-bener yang serius face to face sama orang tua saya, itu belum sih Mbak. Oke, kalau begitu sebelumnya saya izin meminta tolong kepada Mbak Ratu untuk mengerjakan tes minat ini dulu ya. Nanti dari hasil jawaban yang telah Mbak Ratu selesaikan, kita dapat menemukan jawabannya yang relevan untuk Mbak Ratu ke depannya. Ya, oke, jadi kalau saya lihat dari hasil tes minat, Mbak Ratu ini lebih ke ahli forensik. Berarti kan jatuhnya bisa jadi juga tuh, jadi kayak tim analisa dokter gitu kan ya. Terus habis itu ada jadi programmer, entrepreneur, ahli komputer, sistem analisis, sistem informasi, nah dan sistem komunikasi. Nah, sebelumnya masuk sih apa yang hasil dari tes yang telah Mbak lakukan tadi gitu, sama apa yang Mbak inginkan. Ada juga yang buat ke kedokteran, ada yang untuk ke sistem informasi atau komunikasi. Tetapi yang Mbak Ratu khawatirkan di sini karena belum ada omongan atau jawaban dari orang tuanya ya. Solusi dari saya sih Mbak, sebaiknya Mbak Ratu itu berkomunikasi terlebih dahulu kepada orang tuanya gitu, menentukan kira-kira pilihan apa yang terbaik untuk Mbak Ratu gitu. Terus juga kemudian untuk dari hasil-hasil yang telah Mbak lakukan ini, saya riset bahwa emang Mbak Ratu lebih cocok tuh ke bagian komunikasi atau ke sains ya gitu kan, ahli forensik gitu, kedokteran, farmasi gitu, karena kan sesuai apa yang ada minat yang ada di diri Mbak Ratu gitu kan ya. Kira-kira gimana ya Bu? Saya kan susah ya, bisa dibilang termasuk susah kalau mau izin atau ngomong sama orang tua. Ada nggak ya kira-kira sarannya yang bisa saya ngomongin ke orang tua saya gitu? Oke. Seperti yang kita ketahui kan, orang tua berperan penting dalam pola asuh anak tuh. Jadi orang tua harus tahu dulu tuh kira-kira minat bakat anaknya itu di mana gitu loh, keinginan anak-anaknya itu ada di mana gitu. Orang tua sudah pasti seharusnya mendukung apa yang anak inginkan ya, tetapi di balik keinginan anak pasti ada keinginan orang tua lagi yang lain gitu kan, dimana kadang kita sebagai anak merasa terbebani gitu oleh keinginan orang tua kita, tetapi mau tidak mau terkadang kita harus menurutinya juga gitu kan. Saran dari saya, Mbak Ratu cobalah untuk berbicara dengan baik, berbicara empat mata sesama dengan orang tuanya gitu, menjelaskan apa yang Mbak Ratu inginkan, tujuan Mbak Ratu kemana gitu kan ya, secara baik-baik. Apabila tidak ada hasil yang baik, Mbak Ratu boleh coba ajak kedua orang tuanya lagi ke sini gitu. Ya, saya akan membantu Mbak Ratu juga untuk menyelesaikan permasalahan ini gitu, supaya Mbak Ratu bisa memikirkan dan mempunyai target yang lebih mantap lagi gitu. Misalnya Mbak Ratu mau ke komunikasi nih, berarti kan dari kelas 2 ini Mbak Ratu harus fokus ke nilai tekniknya, kayak nilai apa sih, TIK ya kalau nggak salah ya, komputer gitu juga kan. Terus habis itu nilai MIPA-nya gitu, biologi, fisikanya gitu kan, matematika apalagi kan, kayak gitu sih Mbak. Oh iya gitu Bu ya, terima kasih ya Bu ya. Iya, sama-sama Mbak. Ya, semoga jawaban dari saya dapat diterima dengan baik ya Bu ya. Terima kasih. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Saya izin pamit ya Bu. Iya, Bu. Mari. Terima kasih ya Bu.